Di tengah terjadinya antrian truk di sejumlah SPBU di Kota Balikpapan untuk mengisi solar bersubsidi dan juga adanya aksi demo oleh sopir truk dan mahasiswa beberapa waktu lalu, polisi berhasil mengungkap pendistribusian solar secara ilegal yang terjadi di Kota Balikpapan dan juga di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Cukup disayangkan mengingat dalam 3 pekan terakhir, para sopir truk harus menginap di SPBU agar mendapatkan jatah solar subsidi dan bisa bekerja untuk mengantarkan muatan dan menghidupi keluarga mereka. Bagaimana polisi berhasil mengungkap kasus ini? Ikuti penelusuran kami di Gelar Perkara. Antrean BBM solar bersubsidi terjadi di wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur beberapa waktu silam. Kasus dugaan penimbunan BBM solar bersubsidi pun terungkap setelah adanya laporan warga yang curiga pada salah satu gudang. Diketahui, truk pengangkut BBM solar ini menimbun dan mendistribusikan ke industri daripada nelayan. Tim gelar perkara menggali informasi dari pihak kepolisian. Dari hasil penggerebekan, ditemukan barang bukti 1,4 ton BBM solar bersubsidi. Praktik para pelaku pun sudah berjalan sejak 2019 lalu. Pengungkapan penyalahgunaan BBM solar subsidi yang diperuntukkan nelayan ini berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya penyimpangan penyalahgunaan BBM solar subsidi yang seyogyanya diperuntukkan untuk nelayan, namun dimanfaatkan oleh undang-undang tertentu untuk dijual ke kios maupun ke industri. Jadi dari informasi dari masyarakat tersebut, kemudian kami melakukan penyelidikan, tepatnya di daerah Jalan Provinsi kilometer 13 RT 8, Kelurahan Lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU. Pada saat kegiatan penangkapan tersebut, kami mengamankan 3 orang, yang mana saat inisial A sebagai pengelola, kemudian inisial F sebagai sopir yang sering digunakan untuk mengangkut solar yang disisikan oleh inisial A untuk dijual kepada pemilik kios ataupun ke industri. Kemudian yang satu lagi adalah inisial S, yakni pemilik kios yang ada di daerah Penajam. Ya, jadi adapun motif dari pelaku ini, di mana si A ini sebagai pengelola SPBN, setiap ada pengiriman BBM solar subsidi, di mana setiap bulan itu ada sekitar 4 kali pengiriman, di mana sekali pengiriman itu ada sekitar 10 ton, di mana setiap sekali pengiriman si A ini sebagai pengelola SPBN selalu mesisihkan sekitar 2-3 ton untuk peruntukan yang lain. Setelah dia sisihkan, kemudian sisanya baru diserahkan kepada nelayan-nelayan yang ada di daerah Penajam tersebut. Motifnya sendiri, informasi dari pendalaman kami untuk mencari ataupun mendapat keuntungan material untuk kepentingan pribadi, baik si A-nya maupun si S-nya. Pada saat ini kita lakukan penangkapan, ada sekitar lebih kurang 1 ton BBM solar subsidi yang kita amankan. Namun dapat kami sampaikan di sini bahwa kegiatan dari si A ini sudah berlangsung dari 2019. Jadi kalau umpamanya sebulan dia menyisihkan 2-3 ton yang notabene setiap bulan ada 4 kali pengiriman. Ya, kalau umpamanya dikali dari 2019 itu sudah sering dilakukan. Kami juga mengamankan salah satu tersangka
melakukan penyalahgunaan solar subsidi dengan cara di mana tersangka alias C ini sebagai sopir membawa truk yang tempat tangki bensinnya sudah dimodifikasi, yang mana yang seharusnya standar tangkinya itu untuk 80 liter dimodifikasi menjadi 2 tangki, di mana masing-masing tangki itu bermuatan 200 liter, jadi totalnya ada 400 liter. Jadi kemarin si tersangka ini melakukan pengisian BBM di kilometer 9, kemudian dilakukan pembuntutan oleh anggota. Pada saat di kilometer 13 yang rencananya si tersangka ini akan menjual ke salah satu penampungan di Baket, namanya Baket, kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota Polresta Balikpapan pada saat itu. Sehingga pada saat itu kita amankan ada tersangka, kemudian mobil roda 6 yang sudah dimodifikasi tempat tangki bensinnya. Ya, terkait dari perbuatan dari si tersangka, ketiga tersangka, kami menjerat kepada pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, sebagaimana diubah pasal 40 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Menurut salah satu pelaku, dirinya baru 5 bulan melakukan kegiatan penimbunan solar ilegal ini. Motifnya mencari keuntungan dari harga jual antara solar subsidi dan industri. Gimana Pak caranya Pak? Cara menjualnya Pak? Iya. Itu datangkan Pak 10 ton Pak datangnya dari Pertamina. Ya itu sisanya itu Pak, kadang-kadang ya 1 ton, kadang-kadang lebih, kadang-kadang nggak nyampe Pak itu. Setiap datang. Kenapa Bapak mau melakukan aksi itu Pak? Karena sisanya sudah Pak. Ya sudah nggak ada yang anu Pak. Sisanya dari nelayan itu Pak. Itu sah aja Pak? Ya Pak? Itu sah aja seperti itu? Kan itu nelayan sebenarnya. Iya betul Pak. Kenapa bayar gaji-gaji kita apa-apa di situ sudah Pak, ya kelebihan dari itu Pak. Dari harga 7.200 itu. Gaji kenapa kurang? Ya Pak. Gaji kurang. Kita di situ saya nggak ada anu Pak, ya lebihnya itu Pak, baru bisa kita bagi-bagi ke yang narik selang apa, bagian nosel apa. Itu setiap 1 bulan itu kadang 4 kali Pak. 4 kali itu pun paling banyak itu 10, paling sedikit 6. Kalau soal harga itu 7,5. Kalau dia eceran kan 8,5. Kenapa Kalau menjual solar itu Pak? ya untuk nambah-nambah kebutuhan aja Pak. Buat apa kebutuhan? Dimakan kah? Apa? Iya. Namanya orang sudah berkeluarga kan begitu. Sudah berapa lama Pak? Kalau lamanya sih berapa lama itu? Setahunan kayaknya. Kurang lebih 5 bulan Pak. Karena saya kan buka kios itu baru mau jalan 8 bulan. Sedangkan yang pertama dia tawari kan sekitar 5 bulanan. Pihak Pertamina mengungkapkan diperlukan pengawasan ketat dalam pendistribusian BBM solar subsidi ini. Pihaknya menyebut sudah menjatahkan sesuai porsi berapa liter BBM yang hendaknya didapat. Nah, ini juga perlu pengawasan nih, apakah tetap harus disalurkan atau memang tidak disalurkan sesuai dengan kebutuhan saja. Ketika itu disalurkan juga, ini harus ada ketat nih DKP-nya ngasih rekomendasinya seperti apa gitu, seperti itu. Pertama, yang jelas mobilitas geliat ekonomi itu sudah meningkat ya, karena COVID kita sudah turun,
Artinya orang sudah mulai beraktivitas normal, orang kerja itu sudah WFH-nya hanya mungkin 25% aja, WFO-nya yang banyak, sampai 75%. Lalu juga jalur logistik, mobilitas mobil angkutan logistik kan tinggi nih. Ngirim sayur, ngirim beras, yang ke Sulawesi, yang ke Bontang, yang arah Trans Kalimantan ini kan meningkat nih, meningkat. Ini salah satu faktor kenapa perlu BBM lebih tinggi, demand-nya lebih tinggi, seperti itu. Dari kacamata kriminologi, perlu adanya pengawasan secara berkelanjutan agar tidak ada pendistribusian solar subsidi tidak tepat sasaran. Khususnya dalam konteks Kaltim, ini menurut hemat saya merupakan efek domino. Karena sama-sama kita ketahui bahwa di Kaltim ini industri pertambangan batu bara maupun industri sawit itu berjalan. Nah, yang muncul persoalan kemudian seringkali perusahaan-perusahaan, baik khususnya mungkin pertambangan ilegal batu bara, itu kemudian menggunakan solar yang seharusnya digunakan oleh masyarakat yang berhak untuk mendapatkan subsidi. Akhirnya apa? Masyarakat yang harusnya memperoleh hak untuk mendapatkan solar subsidi, tiba-tiba solarnya ditimbun, kemudian digunakan untuk kegiatan pertambangan batu bara. Itulah yang kemudian salah satu faktor yang menyebabkan menurut saya kelangkaan solar terjadi di Kota Balikpapan. Dalam hal ini, teman-teman Pertamina, pemerintah daerah, dengan teman-teman kepolisian, ini harus sinkron. Untuk apa? Untuk melakukan pengawasan di lapangan, agar tidak ada misalnya oknum-oknum tertentu yang ikut antrian BBM solar subsidi, padahal dia tidak berhak untuk ikut antri terkait dengan solar subsidi tersebut. Jadi memang ini tidak juga bisa kita hanya menyerahkan kepada masyarakat untuk menghimbau tidak menggunakan solar subsidi untuk kepentingan industri, enggak. Ini saya pikir semua pihak multi stakeholder harus bekerja sama. Pertamina, pemerintah daerah, pemerintah pusat, aparatur penegak hukum untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan terkait dengan pemanfaatan solar subsidi untuk kepentingan industri. Nah, makanya penting pemerintah agar tidak tunggu mungkin supir demo, tidak tunggu terjadi keributan di masyarakat, semua harus aktif terlibat. Pemerintah misalnya ada di Sperindak, itu harus misalnya menempatkan satgas pengawasan BBM yang ada di setiap SPBU yang ada di yang ada di Kota Balikpapan. Didata nih semua. Solar atas nama plat ini itu untuk kepentingannya apa? Kemudian dia dapat berapa liter dalam satu hari? Tujuannya kemana? Ini paling tidak kita harus punya data yang jelas. Agar apa? Agar kita bisa minimalisir orang-orang yang ternyata beli solar BBM subsidi itu untuk ditimbun. Seperti itu. Dengan terungkapnya 2 kasus pendistribusian solar subsidi secara ilegal di wilayah Kalimantan Timur, maka diharapkan bisa menjadi contoh dan efek jera agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak ataupun oknum yang mencoba untuk menyalahgunakan penggunaan solar subsidi untuk kepentingan industri. Sejumlah pihak juga telah berupaya untuk melakukan pencegahan agar tidak ada aksi pengetepan ataupun penyelewengan penyaluran solar subsidi di wilayah Kalimantan Timur. Januari Swandanu, Iskandar Amir Dahlan, Firly Juliawan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur.